Bayangkan sebuah daerah dengan sumber daya alam yang kaya, punya banyak tambang dan lahan yang luas, tapi menyimpan satu pertanyaan. Apakah kekayaan ini cukup untuk menjamin masa depan? Selamat datang di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yaitu di angka 5,12%. Angka ini merupakan angka rata-rata di atas pertumbuhan nasional, yaitu sekitar 4%-an. Beberapa sektor seperti transportasi, akomodasi, dan jasa memiliki pertumbuhan yang tinggi. Ini menunjukkan bahwasanya ekonomi Kalimantan Selatan mengalami pemulihan setelah pandemi. Namun, di balik pertumbuhan ini ada satu fakta penting. Kalimantan Selatan masih tergantung pada sektor pertambangan, terutama batu bara. Ketergantungan ini memang menguntungkan dalam jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi meningkat, ekspor impor tinggi, dan juga ekonomi terlihat kuat. Tapi dalam jangka panjang, ini bisa menjadi resiko yang sangat besar. Kenapa? Karena harga komoditas batu bara ini tergantung pasar global. Jika turun harganya, maka ekonomi daerah pun akan ikut terdampak juga. Belum lagi faktor lainnya seperti lahan bekas tambang, kerusakan alam, dan juga potensi banjir di daerah pertambangan. Masalah kesejahteraan dan juga pengangguran. Secara angka dan data, pendapatan per kapita Kalimantan Selatan cukup tinggi. Tapi masalah pemerataan ini belum. Karena kesenjangan sosial masyarakat di Kalimantan Selatan itu cukup tinggi antara masyarakat kota dengan masyarakat yang ada di daerah. Ini menyebabkan masyarakat di daerah belum bisa menerima manfaat pertumbuhan ekonomi secara maksimal. Secara tingkat pengangguran di Kalimantan Selatan ini cukup rendah, yaitu di 4%. Tapi faktanya kebanyakan masyarakat di Kalimantan Selatan ini bekerja di sektor informal, yang menyebabkan mereka mendapatkan pendapatan bulanan yang belum pasti. Masalah ekspor dan struktur ekonomi. Dari sisi perdagangan, sebenarnya Kalimantan Selatan ini sangat kuat. Terbukti pada tahun 2023 nilai ekspor Kalimantan Selatan mencapai 13 miliar US dollar dan juga surplus di daerah ini sangat tinggi. Namun, lebih dari 80% barang yang kita ekspor itu adalah bahan mentah, terutama batu bara. Artinya, daerah ini belum bisa memaksimalkan nilai tambah. Kalau misalkan kita bisa memanfaatkan batu bara itu, kita naikkan nilainya menjadi barang jadi, kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Lalu, apa solusinya dari semua permasalahan yang saya jabarkan tadi? Solusi pertama adalah hilirisasi sektor perkebunan dan pertanian. Selama ini, banyak sektor seperti sawit dan karet dijual dalam bentuk mentah. Padahal, jika kita bisa olah lagi menjadi barang jadi atau setengah jadi, nilai keuntungannya akan berkali-kali lipat. Hilirisasi juga mempunyai dampak yang sangat besar, seperti membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan juga mengurangi ketergantungan pada sektor tambang. Beberapa solusi yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan hilirisasi ini menjadi nyata adalah yang pertama, membangun klaster industri berbasis komoditas lokal, menyediakan pembiayaan sekaligus alat produksi, memastikan pasar sebelum produksi ditingkatkan, serta meningkatkan kualitas SDM agar produksi menjadi semakin meningkat. Selain hilirisasi perkebunan pertanian, sektor pariwisata juga bisa kita tingkatkan menjadi lebih baik lagi karena ini potensinya sangat besar di daerah Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan memiliki banyak sekali keunikan seperti budaya lokal, penggunaan meratus, pasar terapung. Ini bisa kita promosikan agar wisatawan lokal ataupun mancanegara melirik wisata di Kalimantan Selatan sehingga mereka mengunjungi Kalimantan Selatan. Namun, kita masih terkendala beberapa hal seperti infrastruktur wisata yang masih belum memadai, promosi yang kurang, dan juga kualitas SDM dalam pengelolaan wisata yang masih kurang juga. Tapi dari tahun ke tahun, wisata di Kalimantan Selatan ini makin membaik. Semoga beberapa tahun ke depan bisa meningkat dan memberikan efek yang bagus untuk masyarakat di Kalimantan Selatan. Sektor selanjutnya yang menjadi potensi di Kalimantan adalah industri kreatif.
meliputi industri kuliner, industri kerajinan, dan juga industri digital. Semuanya mempunyai peluang yang sangat besar di masa depan. Akan tetapi, tantangannya adalah kualitas produk yang belum konsisten, akses pasar yang terbatas, dan juga kualitas SDM yang masih belum memadai. Solusinya agar industri kreatif ini semakin berkembang adalah pendampingan bisnis, terus juga akses pasar ke nasional maupun global, dan juga peningkatan kualitas produk agar produk ini bisa konsisten. Pada akhirnya, Kalimantan Selatan ini bukan kekurangan potensi, tapi yang diperlukan adalah transformasi dari ekonomi yang sebelumnya berbasis pada sumber daya alam menjadi ekonomi yang berbasis pada inovasi, kreativitas, dan juga nilai tambah. Karena masa depan tidak bergantung tentang apa yang kita miliki sekarang, tapi bagaimana cara kita mengelola sumber daya yang sekarang. Dan disitulah kunci ekonomi keberlanjutan untuk masa depan anak cucu kita. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih.